Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak sudah jelaskan bahwa itu adalah karya seni 3 dimensi yang berupa miniatur sebuah bangunan atau rancang bangun ya. Banyak juga lulusan Assisi yang kuliah di jurusan arsitektur. Oke, baik. Selamat siang, salam Fransiskus, Pace Bene. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apartemen perhotelan. Waktu pengerjaan yang saya perlukan yaitu selama 1 hari. Dan apartemen yang saya buat ini banyak 3 lantai. Baik, selanjutnya alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama ada gunting, pisau, penggaris, lem tembak, atau lem bakar. Bahan yang saya gunakan selanjutnya ada kardus dan juga lidi. Lidi ini saya gunakan untuk membuat lipnya, Pak. Jadi ini ada lip semacam kecil gitu, Pak. Oh, ada liftnya ya, luar biasa di dalam. Bapak lihat itu liftnya, ya. Ada liftnya di dalam ya. Kreatif juga kamu ya. Oke, lanjut. Baik, untuk jendela yang bolong-bolong ini saya bolonginya menggunakan pisau, Pak. Jadi memakan waktu cukup lama, Pak. Ya. Mungkin di situ saja sih kesulitan yang saya buat, yang menurut saya agak sulit, Pak, dalam membuat jendelanya, Pak. Oke. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih. Dandi, oke. Dandi membuat apartemen ya atau bangunan tinggi ya, bertingkat ini ya. Yang menarik tadi Bapak lihat ada liftnya di dalam ya. Bagus, ini Bapak lihat bahan dasarnya jelas dari karton bekas ya. Jadi Dandi memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah menjadi karya yang kreatif ya. Tetapi Bapak kalau kasih masukan ya, untuk memberi masukan supaya karya ini lebih bagus lagi. Bangunan yang kamu buat ini, maket ini sekilas nampak seperti bangunan belum jadi atau seperti proyek yang belum jadi ya toh, seperti Wisma Atlet yang belum jadi. Kalau pengen lebih bagus lagi itu kamu sudah benar, jendela-jendela itu kamu lubangin ya pakai cutter. Itu sudah benar, tapi kamu bisa tambahkan lapisan untuk skinnya. Kamu kasih kertas mika yang berwarna misalkan biru muda atau apa gitu kan, tahu kan yang buat untuk kamu buat clipping itu ada kertas cover yang mika ya, itu bisa jadi prototipe dari kaca atau stained glass ya, itu lebih bagus lagi kalau kamu tampilkan itu ya. Coba nanti kamu di rumah cari itu kertas mika, kamu pasang di jendela-jendela itu ya, jadi seperti hotel ya atau apartemen yang di ibu kota ya. Jadi tidak melompong seperti ini ya. Nanti jadi lebih bagus kalau ada kacanya dari mika itu ya. Itu aja Dandi. Tapi sudah sangat bagus kamu buat dari Kyoko. Kyoko, silakan untuk presentasi karyamu. Baik, selamat pagi, salam Fransiskus. Saya Kyoko akan mempresentasikan hasil maket saya. Jadi maket yang saya buat ini adalah mini cafe atau coffee shop. Dan untuk bahan dasarnya ini menggunakan kardus dan beberapa kotak bekas seperti kotak kue gitu. Untuk depannya itu, kacanya itu garis-garisnya menggunakan stick es krim yang dipotong. Dan untuk pelapisnya itu ada kertas mika supaya kelihatan seperti kaca beneran. Dan untuk depannya itu dicat pakai cat akrilik warna putih, lalu digunakan kertas cover untuk sebagai garis-garis hitamnya. Dan untuk tulisan coffee shopnya itu menggunakan kardus beserta kertas HVS.
Lalu di bagian depannya kayak seperti ada miniatur, itu saya mengambil dari miniatur mainan Lego saya. Dan untuk bagian dalamnya itu, dalam coffee shopnya itu lantainya memakai stick es krim, yang stick es krimnya itu dicat warna coklat, jadi biar ada gradiasi warna gitu. Dan untuk wallpapernya gitu saya menggunakan origami, kertas origami yang ada corak-coraknya. Dan untuk mejanya sendiri itu saya menggunakan kardus berwarna yang dicat warna putih, dan untuk kursinya menggunakan tusuk gigi sama kertas. Dan untuk miniatur yang di meja itu saya menggunakan miniatur Lego juga, Pak. Lalu saya membuat karya ini selama 4-5 jam. Jadi ini adalah hasil karya saya. Terima kasih. Selamat siang, salam Fransiskus. Selamat siang, salam Fransiskus. Bagus ya karya dari Kyoko. Kyoko juga menampilkan detail interiornya ya. Dipresentasikan juga interiornya sebuah coffee shop ya. Coffee shop ini menurut Bapak sudah menarik ya. Itu yang Bapak tadi maksudkan, di jendela itu diberi mika ya, Dandi ya. Jadi tadi bisa lihat ya, tempat Kyoko ada di jendela itu dikasih mika atau plastik sebagai dummy untuk kaca ya. Itu adalah stadion yang ada di negara Turki ya. Stadion Bursaspor di Turki ya, atau di Timsah Arena. Nah, sepintas kalian lihat stadion itu bentuknya seperti apa, Andre? Buaya. Wah, buaya darat karena dia di darat ya, bukan di sungai ya. Ini buaya darat. Nah, konsep ini dibuat dari maket ya, maket arsitektur seperti yang kalian bikin ya, dari miniatur dulu. Kemudian sekarang sudah ada bangunannya di Turki dan dipakai untuk bermain sepak bola. Nah, seperti ini ya yang Bapak harapkan dari membuat karya maket itu tidak harus bentuknya kotak ya. Tidak harus hanya kotak-kotak. Bangunan itu tidak harus kotak ya. Kalau Bapak lihat ini buayanya ini yang hijau ini, Bapak kalau jalan-jalan di Samarinda jadi lihat, ingat gor itu, gor Sempaja itu kan ada kan? Yang pernah lewat Sempaja ada nggak? Anak Samarinda di sini. Ada kan yang gornya tribunnya hijau itu? Iya, Pak. Nah, skinnya itu Bapak sepintas kalau lihat, wah kalau di Samarinda dibikin seperti Timsah Arena bagus bener gitu ya, seperti bentuk buaya, atau kalau di sini binatang khasnya pesut mahakam itu bisa dibikin gor berbentuk ikan pesut, pasti lebih bagus daripada hanya sebuah kotak atau lingkaran ya. Stadion itu standarnya kan cuma lingkaran atau kotak ya. Nah, ini yang membuat arsitektur jadi mempunyai nilai artistik ketika mendapat sentuhan seni ya. Dan nilai sebuah maket itu menaikkan nilai fungsi dari bangunan itu ya. Tentunya jadi eye catching ya. Jadi dia jadi ikon di kota itu. Itu salah satu contoh dari hasil maket yang dinyatakan dibuat dalam bentuk real. Bangunan Stadion Bursaspor di Timsah Arena Turki. Kemudian Bapak akan share lagi maket ya, membuat maket. Di sini kalian bisa lihat ada jasa maket. Kategorinya ada maket apartemen seperti yang Dandi bikin tadi, maket bandara, gedung, gudang, hutan, industri, jembatan, kapal, kebun binatang, pabrik dan lain sebagainya ya. Artinya maket ini mempunyai nilai lebih ya. Jadi kalian belajar membuat maket ini tentu ada maksudnya Bapak mengajarkan itu ya. Jadi kalian bisa mulai belajar basic membuat prototipe 3 dimensi atau dummy sebuah proyek dalam skala kecil yang bisa diaplikasikan untuk dibangun dalam bentuk yang real, yang nyata atau skala besar. Nah, sampai di sini paham ya kalian? Terima kasih yang sudah presentasi pada hari ini. Kalian luar biasa sudah mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban kalian dengan baik.
untuk minggu depan, persiapan untuk ulangan ya, materi bab 1, bab 2, dan tetap jaga kondisi ya, kesehatan kalian. Oke, selamat siang, salam Fransiskus Pace Ebene. Baik Pak, terima kasih Baik Pak. Pak, terima kasih Pak. Salam Fransiskus. Ebene.